baik teman-teman, sekarang ketemu lagi di channel saya Safra di Ranca, masih dengan vlog orang KB, obrolan dengan penyuluh KB. Kali ini saya ada di Sinjai bersama Ketua DPC Sinjai, Pak Muhammad Asri. Ada Pak Muhammad Asri. Sebentar kita akan kenalan lebih jauh dan akan lanjut obrolan-obrolannya tentu saya tentang penyuluh KB, kegiatan-kegiatannya dan hal-hal inspiratif lainnya. Untuk lebih jauh kita ngobrol-ngobrolnya, kita kenalan dulu langsung dengan Pak Muhammad Asri. Silakan Pak. Nama saya Muhammad Asri SP, penyuluh KB Kabupaten Sinjai. Saya lahir tanggal 31 Desember 1968. Saya lahir di Kabupaten Pindrang. Istri satu, anak sudah tiga. Saya panggil Pak Asri saja. Pak Asri. Ketua, saya panggil Pak Ketua. Pak Ketua, terkait dengan umur tapi ini semangat saya lihat luar biasa sekali nih. Masih muda, masih bergelora semangat tak. Saya perhatikan aktivitas tak masih sangat luar biasa sekali, pendampingan tak khususnya di dalam hal program di lapangan. Tahun berapa kita jadi penyuluh, berapa tahun? Sudah berapa tahun sampai sekarang? Yang jelasnya saya menjadi penyuluh itu tahun 1998 98. sampai sekarang sudah 23 tahun, masuk 23 tahun. Iya, 23. Itu langsung di penempatan Sinjai atau bagaimana Pak Ketua? Oh tidak. Pertama saya ditempatkan di Ambon, Di Ambon? Ternate. Tahun Kebetulan Iya. pada saat itu Iya. Pendaftaran di Ternate, sehingga otomatis harus mulai dari situ. Kesan-kesan sedih, kesan-kesan apa, cerita-cerita sedih, cerita-cerita bahagia selama jadi penyuluh ini. Cerita-cerita sedih dulu, Iya. artinya melalui pengorbanan perjuangan, Iya. bahwa pada awalnya waktu saya masuk jadi pegawai BKKBN, Iya. pada prosesnya itu pada saat perpindahan Pindah. dari Iya. Iya. Karena karakter kita dengan orang di sana itu tentu berbeda, Iya. sehingga tentu kita sulit untuk beradaptasi. Sementara penyuluh KB itu harus cepat untuk beradaptasi dengan lingkungan, karena yang mau dihadapi adalah masyarakat. Tentu pada dasarnya semua penyuluh seperti itu. Iya. Jadi berarti di Sinjai sudah 20 tahun. 20 tahunan. Itu prosesnya setelah sampai di Sinjai, tentu kita beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Iya. Apalagi yang mau dihadapi ini adalah masyarakat, tentu beda dengan tempat-tempat lain. Dan alhamdulillah hanya beberapa bulan saja kita beradaptasi dengan masyarakat Sinjai, dan program-program Bank Kencana jalan dengan Ya, lancar. alhamdulillah. Wah, hujan Pak Ketua. Kita Hujan, pindah lokasi dulu. Hujan. Baik teman-teman. Tadi hujan deras, kita pindah lokasi lagi. Hujannya di pinggir kolam, sekarang kita di sini yang lebih keren juga. Tetap masih bersama Pak Ketua, Pak Muhammad Asri, dan tentu saja mudah-mudahan ada kisah-kisah inspiratif yang bisa kita petik sebentar dari kisah-kisah beliau. Baik Pak Ketua, kita lanjut tadi obrolannya Iya. terkait dengan perpindahan tak dari Ambon tadi ya Iya. sampai ke Sinjai. Ada kisah-kisah haru juga, ada kisah perjuangan juga di situ. Ada semangat yang luar biasa juga untuk bisa kita akhirnya terwujud pindah ke Sulawesi Selatan lalu ditempatkan di Sinjai. Iya. Kemudian sesampainya di Sinjai, sampai di Sinjai Pak Ketua, itu respon atau penerimaan masyarakat di Sinjai ataupun juga teman-teman penyuluh itu bagaimana Pak Ketua? Sangat luar biasa. Pertama yang cukup merespon saya adalah kepala dinas dulu. Kepala dinas. Masih ingat namanya? Kebetulan pada waktu itu beliau adalah Hasanuddin Pana. Kebetulan. Dan kebetulan di Sinjai waktu itu khusus penyuluh kurang sekali, sehingga alhamdulillah karena kedatangan saya, saya disambut baik. Kemudian ada beberapa koordinator atau istilahnya dulu pengawas. Iya. Ingin ditempatkan di wilayahnya. Ada beberapa kecamatan itu yang
yang meminta kepada saya untuk ditempatkan di wilayahnya. Oh, panggil ke ceritanya Iya, dia, napanggil. bahwa dia mengusul kepala dinas bahwa tempatkan Pak Asri di tempat saya di kecamatan ini dan di kecamatan ini. Tentu berpulang lagi kepala dinas, kepala dinas waktu itu. Pada waktu itu saya ditempatkan di kecamatan Telulimpoe. Berapa kecamatan di Sinjai? 9. Tempat Telulimpoe. Sampai hanya beberapa bulan saja, 4 bulan, saya diminta untuk ditugaskan di Sinjai Tengah. Kebetulan pengawas yang di situ sangat mengharapkan kepada saya untuk pindah ke sana, dan itu disetujui. Hanya beberapa tahun, 4 tahun, 5 tahun barangkali saya di sana di Sinjai Tengah. Di Telulimpoe itu hanya 6 bulan saja. 6 bulan. Pindah ke Sinjai Tengah. Kemudian diminta lagi ke Sinjai Tengah untuk bertugas di sana selama 4 tahun. 4 tahun di sana pindah lagi. Tepatnya tahun 2006. Tahun 2006 saya diminta kembali untuk ke Telulimpoe. Oh, kembali ya. Telulimpoe karena mungkin pergeseran kebutuhan tenaga, sehingga mau tidak mau harus saya pindah ke Telulimpoe. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang. Telulimpoe itu berapa desa, Pak? 10 desa, 1 kelurahan. 10 desa, 1 kelurahan. Kalau di Sinjai, saya lihat di Sinjai ini wilayahnya pegunungan semua. Kalau di Sinjai itu topografinya, topografinya ada yang pegunungan. Pegunungan. Kalau dibilang pegunungan sekali. Ada pinggiran lautan. Oh, ada ya. Bahkan ada pulau. Oh, ada Pulau 9. Pulau 9. Itu satu kecamatan yang dijadikan satu kecamatan. Pertamanya adalah bergabung di Kecamatan Sinjai Utara, kota. Iya. Terus kembali di Telulimpoe. Itu Pak, itu pegang berapa desa? Kebetulan di sana itu karena hanya 2 penyuluh PNS. Hanya 2 penyuluh PNS. 9 desa kelurahan. 11 desa kelurahan. Hanya 2 penyuluh PNS. Oh, PNS. Berarti ada non PNS. Ada non PNS. Kalau non PNS 10 orang. Oh, lumayan Kami banyak. 2 PNS. Kebetulan saya merangkap selaku koordinator juga di sana. Jadi saya diberikan tugas untuk membawahi 6 desa. Teman saya Pak Mansur diberikan tugas untuk membawahi 5 desa. Dibantu dengan teman-teman LKB. Bantu dengan teman-teman LKB non PNS sini, luar biasa ya. Dan memang cukup luar biasa juga keberadaannya dengan penyuluh non PNS di bawah, karena tentu beliau-beliau inilah yang menjadi bagian dari kita selaku penggerak, motivator terkait dengan program Bangsa Kencana. Kira itu alhamdulillah mereka pasti merupakan aset juga kita untuk ke depan. Betul ya. Itu tidak bisa dipungkiri. Terus dalam ini saya lihat juga rekor-rekor tak pendampingan tak sebagai ketua DPC Sinjai itu luar biasa sekali juga Pak Ketua. Di umur tak yang sudah sudah lumayan banyak tapi semangat tak luar biasa sekali, bukan hanya di desa tak, bukan hanya program Bangga Kencana, tapi pendampingan di administrasi kepegawaiannya teman-teman penyuluh. Apa yang kita punya di situ, apa yang kita andalkan di situ, kenapa sampai sekarang saya lihat semangat tak untuk mendampingi, memfasilitasi teman-teman penyuluh masih luar biasa. Begini, karena saya sampaikan bahwa kalau di Sinjai kan penyuluh PNS dan non PNS. Kalau penyuluh non PNS kita 70 orang. Non PNS. Kami yang PNS adalah 18 orang. Hanya 18 orang. Nah, inilah kebetulan non PNS ini lebih banyak, tentu kita harus memfasilitasi secara maksimal. Baik dari segi administrasi maupun dalam bentuk-bentuk pelaporan sampai ke pusat untuk sejauh mana keberadaannya mereka. Tentu kita berharap bahwa mereka-mereka ini perlu perhatian juga dari pusat, dan alhamdulillah dilirik sekarang bahwa dia bisa masuk menjadi pendapat sebagai PPK
Oh, yang Ah. pendaftaran P3K ini? Iya, iya. Lolos semua, alhamdulillah. Alhamdulillah tidak juga lolos, tapi hampir 90% lolos. Luar biasa. Cuma yang tidak lolos itu karena kualifikasi pendidikan yang tidak masuk. Oke, iya, iya. Dan alhamdulillah sekarang tinggal menunggu waktu untuk pelaksanaan tesnya. Nah, jadi itulah maksud saya bahwa kenapa saya selalu ingin sekali bahwa mereka itu kita mempunyai kepentingan atau punya pemikiran untuk bagaimana memfasilitasi mereka, karena itu adalah aset-aset kami Aset, juga. luar biasa. Nah, Aset ya, program, aset ada program. rencana, luar biasa. Kami 18 orang hanya paling tidak untuk presentasi, memberikan semangat spirit bahwa kita di lapangan adalah sama. Kami hanya memberikan semangat dan dan tanpa mereka kami juga dianggap bahwa tidak bisa berbuat apa-apa dibanding dengan jumlah desa dan kecamatan yang jumlah. sebanyak 80 desa kelurahan. 80 desa kelurahan, penyuluh PNS hanya 18. Beruntung ada teman-teman penyuluh non PNS. Alhamdulillah sekarang 90% sudah lolos berkas untuk pendaftaran P3K. Nah, itu terkait dengan peran, terkait dengan bagaimana upaya tak melakukan penggerakan ke teman-teman penyuluh, bagaimana kepedulian tak dengan program. Nah, kemarin saya lihat postingannya salah satu teman di Sinjai, terus postingan salah satu teman di perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, itu ada kunjungan Monef di mana ya, di salah satu balai yang mereka harus nginap itu. Oh iya. Kebetulan ya saya kira baru kali ini Iya, di Sinjai Barat. Sinjai Barat. Manipi. Ya, tepatnya di mana? Nah, alhamdulillah kegiatan berlangsung cukup bagus. Iya. Dan kami memang lagi fokus ke situ. Iya. Jauh-jauh sebelumnya kami sudah bersiap untuk memfasilitasi teman-teman kami di barat. Iya. Bahkan kami bermalam. Semua Nginap di sana? teman-teman bermalam menginap. Iya. Bahkan dari perwakilan dari KBN Provinsi, saya harapkan itu menginap di sana. Akhirnya menginap juga. Menginap, alhamdulillah. Termasuk Pak Fauzi, Oh iya. Pak Kabit, Iya, Pak Isan. Iya. Alhamdulillah, dan kita bersemangat sekali karena beliau hadir untuk memberikan semangat spirit kepada kita sampai pelaksanaan kegiatan itu. Jadi termasuk dia banyak memfasilitasi kita untuk lancarnya kegiatan ini. Jadi teman-teman penyuluh juga keroyok ke teman-teman sana? penyuluh, saya harapkan tuh hadir dan alhamdulillah semua hadir semua. Semua hadir. Wah, bermalam. Masuk. Ada yang tidak sempat bermalam, tapi subuhnya dia sudah Datang ke sana. Alhamdulillah. Kalau bukan kita yang teman-teman itu, siapa lagi yang untuk menyemarakan, dan begitulah Sinjai. Alhamdulillah. Jadi Setiap ada kegiatan-kegiatan, siapapun ditunjuk untuk pelaksananya, kami harus ada berada di situ. dikeroyok itu. Iya, kami harus berada di situ karena sistemnya kami seperti itu, kekompakan yang penting. Berkompakan. Jadi siapa lagi, karena kita hanya 18, kasihan juga karena sedih rasanya kalau Dari- hanya teman yang hanya di situ, padahal kami di sini siap membantu. Dari 18 itu Pak Ketua, itu umurnya hampir semua sama leti-leti itu. Nah ini dia, jadi kalau kami ini sudah banyak senior sekali yang sudah umur di atas 55. Ya, saya sendiri saja kan sudah teman-teman juga. Jadi yang umur di bawah itu hanya seberapa saja, sehingga kami selalu memberikan support kepada mereka-mereka yang masih muda untuk tetap semangat, untuk melaksanakan tugas sebagai pelanjut dan ujung tombak dari kami ini setelah Saya sendiri Pak Ketua, saya jujur ini Pak Ketua, saya sendiri, saya lihat kegiatan tak, saya lihat pergerakan tak, bolak-balik Makassar, Sinjai, urus teman-teman, itu tadi nginap di wilayah yang jauh dari rumah tak, demi untuk menampingi teman-teman, demi untuk program bangkit saya, itu luar biasa sekali. Itu semangatku juga akhirnya terpacu lagi. Jadi semangat tak itu yang kita perlihatkan ke teman-teman tak, itu juga akhirnya saya kena juga. Dan insya Allah mudah-mudahan juga teman-teman di Sulawesi Selatan lainnya, teman-teman penyuluh yang muda-muda khususnya, itu juga tetap selalu semangat
mengikuti semuanya Pak Asri Jadi ini. kita harapkan seperti itu, Pak. Iya. Kita harapkan seperti itu. Iya. Paling tidak kita memperlihatkan bahwa kita yang sudah tua ini Iya. masih agresif, masih mampu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan walaupun umur sudah begini. Iya. Nah, bagaimana yang masih muda, tentu lebih lagi. Iya, itu ya. Nah, Harusnya kami mudah-mudahan bilang, Ah, "Ih, itu. masa Pasir bisa saya tidak bisa?" saya Harusnya harapkan begitu. seperti itu, Iya, iya. karena apa namanya, tonggak perjuangan program KBK di lapangan itu adalah kalian-kalian semua yang masih muda. Siap. Dan Siap. saya harus memperlihatkan seperti itu. Luar biasa. Nah, itu intinya. Jadi kami yang sudah begini-begini, kami tetap masih eksis di lapangan untuk bersemangat. Bagaimana yang masih muda-muda, tentu lebih dari itu lagi. Insya Allah saya akan selalu ingat ini dan selalu akan menjadikan Pak Ketua ini salah satu inspirasi saya. Harapan saya begitu, bahwa teman-teman kita di lapangan dimanapun berada, Iya. yang masih muda tentu banyak kreatif dan kreasi. Manfaatkanlah ilmu dan pengetahuan kalian-kalian yang masih muda ini dibanding kami yang dulu. Fasilitas untuk itu Nah, itu. masih Nah, sangat minim sekali. saya penasaran Pak Ketua. Penasaran. Ini dari zaman kalau di istilah sekarang dari zaman kolonial ke zaman milenial. Iya. Dulu saya mau tahu dulu sama sekarang perbedaannya atau apa yang kita lakukan. Zaman dulu itu bagaimana cara atau kegiatan-kegiatan apa yang kita lakukan yang kaitannya dengan menyebarkan informasi, yang kaitannya komunikasi, informasi, edukasi, kaitan tugas tak melakukan penyuluhan. Itu kita lakukan seperti apa dan sekarang kita lakukan seperti apa? Apakah masih sama, Ji? Jauh berbeda. Jauh berbeda. Iya. Jadi sekarang itu karena fasilitas sudah canggih jadi semua informasi itu sudah cepat sampai di masyarakat karena lewat elektronik segala itu. Oke. Tapi kalau kami sekarang, kalau bukan kita yang langsung terjun berhadapan dengan mereka, informasi itu tidak akan sampai. Dulu. Iya. Pokoknya harus face to face dan kita harus sampai di situ dan masih sulit untuk diterima program itu. Dulu ya, betul itu sulit dulu katanya ya. Jadi sejarahnya saya ditempatkan ini kan sarjana pertanian. Iya. Loh, saya kan kenapa kualifikasi pertanian itu diterima? Oh, sarjana pertanian. Oke. Ternyata bahwa saya harus melakukan pendekatan pertanian kepada masyarakat. Iya. Pendekatan pertanian dulu, baru pendekatan ilmu pertanian untuk kemudian kita masuk kepada inti sesuai dengan tugas kita di WKBN. Iya. Kebetulan saya tempatkan di transmigrasi pertamanya, jadi sesuai tupoksi pendidikan saya ditempatkan di transmigrasi untuk beradaptasi dengan masyarakat transmigrasi. Iya. Nah, misi kita apa? Satu itu tujuannya itu adalah program KB, ujungnya KB. Di samping kita melakukan tujuan kita adalah itu pendekatan kita bagaimana mengkabihkan orang. Iya. Nah, teman saya juga lain seperti itu. Ada yang di sarjana agama, bagaimana mendakwakan kepada masyarakat sesuai dengan tupoksi seperti itu dan segala macam. Jadi seperti itu. Iya, dulu itu begitu. Jadi itu suka dukanya dulu sampai harus face to face dan segala macam. Sekarang sudah ada perkembangan teknologi. Dan saya kira masyarakat sudah mulai memahami tentang ini juga dan cepat sekali informasi cepat sampai itu bagus. Tinggal kita bagaimana secara giat untuk menyampaikan informasi fasilitas sudah lengkap, tinggal kita secara individu untuk melakukan berbuat seperti itu. Ini sekarang mudah nih Pak Ketua. Ada materi-materi susah di-share lewat WA ya. Iya, saya lihat sekarang sekali alhamdulillah. Ada materi-materi lewat YouTube kayak begitu. Itu bagus sekali. Baik, terakhir ini Pak Ketua. Kita mau dengarkan kira-kira apa rencana untuk ke depan yang akan kita lakukan untuk baik untuk berita, untuk program atau untuk teman-teman penyuluh. Kira-kira apa yang kita ada di pikiran saya ke depan mau bikin ini, saya ke depan mau begini. Saya pribadi tentu saya berpikir bahwa penyuluh KB di lapangan lebih eksis untuk kegiatan-kegiatan program. Mari kita berbuat dan berkreasi setinggi mungkin untuk capaian program. Saya kira itu intinya. Dan kemajuan daripada program Bangga Kencana itu. Sepanjang saya
masih sehat dan alhamdulillah insya Allah Iya. saya akan tetap memfasilitasi teman sampai sisa umur sampai masa-masa pensiun saya akan tetap berupaya untuk membimbing anak-anak kita atau adik-adik kita di belakang, khususnya bagi penyuluh non PNS yang masih giat-giatnya sekarang. Iya. Dan itu penyuluh non PNS adalah aset kita juga, khususnya di Kabupaten Sinjai. Tidak terkecuali juga non PNS yang masih muda. Iya. Tingkatkan semangat kerja kalian, jangan kendor dan utamakan kedisiplinan program. Disiplin. Iya. Disiplin. Itu harapan untuk Iya. teman-teman yang Ya. muda-muda dan yang non PNS. Capaian-capaian itu selalu diikuti dengan bagaimana komitmen kita untuk meningkatkan kapasitas kita selaku penyuluh untuk lebih giat untuk bekerja lagi. Iya. Ya. Oke. Nah, Luar biasa, seperti itu. Dan titipan saya bahwa Kalau titipan bisa menghadap ke kamera apa Ketua? Titipan untuk iya, titipan saya kepada semua teman-teman baik yang setingkat atau selevel dengan saya yang sudah umur begini, mari kita tetap eksis melakukan kegiatan-kegiatan program di lapangan dan sekaligus melakukan pendampingan kepada adik-adik kita. Tentu kita lebih memfasilitasi, lebih melakukan pendampingan untuk bagaimana karya-karya mereka di lapangan untuk tetap eksis, dan termasuk penyuluh-penyuluh yang non PNS tetap semangat, insya Allah karya-karya kita akan diperhitungkan, insya Allah. Oke, terima kasih Pak Ketua. Saya fokus kepada karya teman-teman. Jadi di umur beliau ini, di masa-masa tinggal 7 tahun beliau mengabdi, insya Allah nanti dari awal Pak Ketua ini dari awal pemilu sampai akhir pemilu ya, tidak pindah-pindah ya. Ini pemilu asli, pemilu sampai mati. Jadi saya fokus ke tadi kata-katanya karya. Mudah-mudahan kita semua bisa menuangkan karyata, karena karyata akan dikenal ini. Bersama-sama Pak Asri, kita salam penyuluh kami. Salam penyuluh kami, sehat, semangat, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.